Sudah ya, Bu? Sudah. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Insya Allah di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas fikih sunnah bagi para wanita. Di pertemuan yang terakhir kita telah bahas tentang pembagian air. Ya, kalau penulis itu mengatakan bahwa air itu terbagi jadi dua, air yang suci dan air yang najis. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita katakan bahwa air itu terbagi menjadi empat. Ya. Air yang suci mensucikan, air yang suci mensucikan tapi makruh, kemudian air yang suci tapi tidak mensucikan, dan air yang najis. Demikian juga kita sudah bahas beberapa macam najis ya. Kita jelaskan bahwa najis itu banyak, kita sudah ambil 6 ya. Kotoran manusia, kemudian kencing manusia, lalu mati, wadi, darah haid, dan kotoran hewan yang tidak boleh dimakan. Nah, sekarang kita masuk ke yang ke-7 ya, li'abul kalbi ya. Jilatan atau air liur anjing. Nah, ini najis ya Ibu ya. Jadi kalau misalnya ada benda yang terkena liur anjing, dijilat oleh anjing, maka ini wajib untuk dicuci ya, dicuci 7 kali, kemudian salah satunya dicampur dengan tanah. Ini disebutkan oleh para ulama sebagai najis yang mughalladzah, najis kelas berat ya. Karena cara membersihkannya bukan hanya dicuci biasa, tapi harus 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah. Ya. Dalil yang menunjukkan bahwa jilatan anjing ini adalah najis adalah perintah Nabi SAW, atau kata beliau alaihi salatu wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau katakan, tuhuru ina'i hadikum idza walagha fihi al-kalb an yaghsilahu sab'a marat ulahunna biturab. Kata Nabi SAW, cara mencucikan inak bejana di antara kalian apabila dijilat oleh anjing, itu hendaknya dia mencucinya 7 kali dan diawalnya dengan tanah. Ya. Dan diawalnya dengan tanah ini bukan suatu kewajiban, artinya pokoknya salah satu dari 7 cucian tersebut ada yang dicampur dengan tanah. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa liurnya najis ya. Dan cara membersihkannya pun harus 7 kali ya, dan salah satunya dicampur dengan tanah. Kata beliau, waqad dalla ala anna li'abal kalbi najasun. Maka ini dari yang sangat jelas menunjukkan bahwa air liur anjing atau jilatannya itu adalah najis. Nah, sekarang bagaimana dengan bagian tubuh anjing? Amma sa'irul jasadil kalbi ya, wa sya'ruhu wa ghairul fami fatahir alal asr. Nah, kata beliau, adapun tubuhnya anjing, baik itu rambutnya, bulunya,
selain mulutnya maka hukumnya suci. Nanti kita akan bacakan dalilnya yang menunjukkan bahwa selain air liur, ya, bagian anjing itu suci. Waqad awrada al-Bukhari ta'liqan wa wasalahu Abu Dawud bi sanadin sahih an Ibnu Umar qala. Ya, Al-Imam Al-Bukhari telah membawakan sebuah hadis secara mu'allaq. Hadis mu'allaq itu, ya, adalah hadis yang dibawakan tanpa adanya sanad. Jadi kalau ibu-ibu pernah belajar Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, sebelum kita sampai kepada hadis Nabi itu ada sanadnya. Al-Imam Muslim atau Al-Imam Bukhari menyampaikan dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari tabi'in, tabi'in dari sahabat, baru kepada Nabi SAW. Itu namanya sanad. Ya, silsilah rawi yang menyampaikan kepada Nabi. Nah, kalau mu'allaq itu nggak pakai sanad. Tiba-tiba Bukhari mengatakan qala Abdullah bin Umar, qala Rasulullah. Nah, begitu. Tanpa adanya sanad, ya, yang menyertai hadis tersebut. Maka Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis secara mu'allaq dan disambungkan sanadnya oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Umar. Nah, kalau dalam Sahih Al-Bukhari nggak ada sanadnya, tapi sanadnya ditemukan di dalam Sunan Abu Dawud. Abu Dawud membawakan hadis yang sama tapi pakai sanad. Bukhari nggak pakai sanad. Nah, para ulama menjelaskan alasan kenapa dalam Sahih Al-Bukhari ada hadis-hadis yang disampaikan tanpa sanad. Kemungkinan besarnya wallahu taala a'lam karena syarat kesahihannya tidak terpenuhi sebagaimana syarat hadis-hadis yang disampaikan dengan sanad. Jadi Al-Imam Al-Bukhari memandang bahwa ini derajat sahihnya enggak sesuai hadis-hadis lainnya, maka dihapus sanadnya oleh beliau. Ya. Tapi sanadnya disampaikan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Ibnu Umar. Beliau mengatakan, ya, kuntu abitu fil masjidi al-ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu aku punya kebiasaan tidur di masjid di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar kan masih muda, ya, termasuk sahabat dan junior. Jadi beliau ketika itu belum menikah, menghabiskan waktunya kebanyakannya di mana? Di masjid. Ya. Kalau sudah nikah banyak di masjid, kasihan istrinya, ya, ibu-ibu, ya. Ya, jadi rata-rata para sahabat yang berada di masjid itu para sahabat yang belum menikah, para uzab. Ya. Aku bermalam di masjid di masa Nabi SAW. Kanat al-kilab tabul wa tuqbilu wa tudbiru fil masjid wa lam yakunu yarushuna syai'an min dalik. Kemudian kata Abdullah bin Umar, ya, saya tuh suka tidur di masjid, dan di masa Nabi SAW anjing itu biasa kencing, maksudnya kencing di luar masjid, ya. Wa tuqbilu wa tudbiru fil masjid, kemudian, ya, dia keluar masuk ke dalam masjid. Maka tidak ada seorang pun dari para sahabat yang kemudian membersihkan atau memercikkan air di bekas anjing tersebut. Nah, ya, jadi ketika zamannya Nabi, masjid itu jangan bayangkan seperti kita masjid sekarang ini, temboknya tinggi, kemudian ada pintunya, anjing nggak boleh masuk. Zaman dulu itu ya cuma setengah badan, ya. Jadi anjing itu bisa keluar masuk ke dalam masjid. Nah, kata Abdullah bin Umar, waktu saya tinggal di masjid, itu anjing itu biasa dia kencing di luar sana, nggak tahu kencing di mana. Kemudian apa? Dia keluar masuk masjid, ya. Dan tidak ada seorang pun dari sahabat yang kemudian membersihkan bekas anjing tersebut, disirami atau dipercikkan air, nggak ada. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa yang najis dari anjing itu cuma air liurnya. Adapun dari bagian tubuh yang lain, buktinya apa? Buktinya tidak dibersihkan oleh para sahabat. Lakin akan tetapi yustahab faqat ad-rasya maudi'u radbil kilab. Akan tetapi disunahkan, ya, untuk dibersihkan atau disirami tempat dia tinggal di masjid. Misalnya dia duduk di masjid, tempat dia duduk itu disunahkan untuk disiram. Di hadis Maimunah qalat kana fi baiti ya jurwu kalbin fa akhrajahu Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma nadha makanahu bil ma'i ba'dahu. Ya, dulu kata Maimunah, ya, di rumahku, jadi Maimunah ini adalah salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di rumahku ada kemasukan anjing, maka Nabi keluarkan anjing tersebut,
kemudian beliau memercikkan air di tempatnya setelah anjing tersebut dikeluarkan. Ya, tapi ini hukumnya sunnah, bukan satu hal yang wajib. Cuma dalam mazhab Syafi'i ya, semua bagian tubuh anjing itu najis ya. Jadi kalau misalnya kita memegang anjing, yaitu harus dicuci 7 kali dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i dia harus dicuci 7 kali, salah satunya adalah dengan dengan tanah. Ya. Makanya mazhab Syafi'i dalam masalah anjing ini yang paling keras ya. Tapi kenapa? Ada juga orang-orang di Indonesia yang mengaku muslim tapi memelihara anjing. Gak boleh ya pelihara anjing ya, kecuali anjing penjaga kebun ya, atau anjing untuk berburu. Tapi kalau anjing untuk dipelihara, dipeluk-peluk ya, ini barang siapa yang memelihara anjing, maka dalam satu hari itu pahalanya kehilangan 1 kirot ya, 1 gunung besar ya. Tapi kebanyakannya memang orang yang memelihara anjing itu bukan orang-orang yang berpegang teguh pada agama. Sholat pun kadang nggak tahu sholat apakah. Yang perempuannya pun tidak berkerudung, ya, tidak berjilbab. Kebanyakan orang-orang yang jauh dari agama dan mengekor kebiasaan orang-orang non-muslim. Baik, maka ini diantara najis, ya, najisnya anjing, ya, anjing. Jadi yang menurut pendapat yang paling kuat adalah yang najis adalah air liurnya atau jilatannya. Adapun bagian anjing yang lain tidak termasuk najis. Dan banyak lagi ya dalil yang menunjukkan ada anjing yang masuk ke dalam rumahnya Nabi SAW ya, bersembunyi di bawah tempat tidur ya. Tapi Nabi tidak perintahkan kemudian untuk dicuci 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Yang beliau suruh cuci ketika anjing tersebut menjilat. Ya, jilatan anjing itu harus dicuci 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah. Kemudian yang ke-8, al-khinzir. Al-khinzir, babi. Babi ini juga najis. Beliau mengatakan wa huwa najasun bittifaqi ahli ilm. Maka babi ini najis dengan kesepakatan para ulama. Jadi para ulama sepakat kalau babi itu najis. Dan najisnya seluruh anggota badannya. Jadi nggak boleh pegang babi sayang-sayang, itu kotor ya, najis ya, harus dicuci. Kalau memang dia harus pegang itu babi, ya harus dicuci. Ya. Di sharih qoulihi ta'ala, dalilnya sebagaimana yang jelas dari firman Allah, ya, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuh illa an yakuna maitatan aw daman masruhan aw lahma khinzirin fa innahu rijzun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, katakanlah, aku tidak mendapatkan dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang ingin memakannya, kecuali ya bangkai, demikian juga darah yang mengalir, aulah khinzir, dan juga daging anjing, daging apa? Babi. Fa innahu rijsun. Maka daging babi itu adalah rijsun, babi itu adalah rijsun, kotoran. Wala khilafa bainal ulama fi najasatin wa tahrimi lahmihi wa sahmihi wa jami'i ajza'ihi. Maka tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang kenajisan dan haramnya daging, lemak dan seluruh bagian dari babi, ya. Jadi babi itu najis ya. Hati-hati kita ya, produk-produk tuh ada yang mengandung babi ya. Seperti dompet dari kulit babi ya. Kalau orang di Cina itu kan semuanya dimanfaatkan. Ya. Ada video di YouTube itu konferensi di TED itu ya. TED Talk itu dia paparkan ya apa saja barang-barang yang terbuat dari babi. Banyak sekali ya. Hampir semua anggota tubuh babi itu bisa dimanfaatkan. Ya, tulangnya aja bisa dimanfaatkan. Ya, dagingnya untuk diambil jadi gelatin itu jadi pengenyal ya, makanan itu bisa dimanfaatkan semuanya dari tubuh babi. Maka beliau menukilkan ittifaqul ulama, kesepakatan para ulama kalau babi itu najis. Babi itu najis.
Kemudian yang kesembilan, al-maitatu, bangkai. Ya, bangkai itu najis. Apa itu bangkai? Hiya wa hiya ma mata, ya, hatfa anfihi min ghairi zaka'in syar'iyyatin wa hiya najasatun bil ijma'. Bangkai itu adalah hewan yang mati begitu saja tanpa disembelih dengan cara yang syar'i. Zakatun syar'iyyatun itu artinya dia dibunuh dengan cara yang syar'i. Bagaimana cara yang syar'i? Yaitu dengan disembelih. Atau kalau dia hewan buruan, ya, ketika diburu, ya, dilepaskan, misalnya anjing pemburunya, dia dilepaskan dengan mengucapkan nama Allah. Jadi boleh kita makan hewan yang diterkam oleh anjing pemburu, tapi dengan syarat anjing pemburu tadi ketika melepaskannya seseorang membaca basmalah. Ketika anjing pemburu tadi berhasil memburu hewan buruan, kancil misalnya atau rusa, lalu dia mati, maka itu boleh dimakan walaupun tidak disembelih kalau sudah mati, karena dia termasuk zakah syar'iyah, termasuk yang telah dibunuh dengan cara yang syar'i. Maka bangkai najasatun bil ijma'. Bangkai itu adalah najis dengan kesepakatan para ulama. Para ulama sepakat, ya, bahwa bangkai itu adalah najis. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dubigha al-ihab faqad tahur. Apabila kulit hewan itu telah disamak, maka dia menjadi suci. Berarti kalau nggak disamak, najis. Jadi bangkai itu najis, ya, dan tidak boleh dimanfaatkan, ya, kulitnya kecuali telah disamak terlebih dahulu. Dulu ada yang bisa nyamak kulit nggak? Pakai apa katanya? Daun salam, ya. Jadi caranya itu kulitnya kan dipisahkan dulu dari lemak-lemak, dikerok, kemudian direndam, ya, direndam sebagian dengan daun salam. Tapi sekarang sudah banyak cairan-cairan kimia. Kemudian setelah dihilangkan betul lemak-lemaknya itu, dia dijemur, ya, dijemur. Ya. Kita sebenarnya punya potensi, ya, untuk usaha kulit itu, ya, untungnya banyak sekali, ya. Tapi ya itu karena mungkin kurang telaten, ya, jadi jarang yang memanfaatkan. Padahal kalau kulit itu dimanfaatkan luar biasa, ya, apalagi kulit domba itu, ya, masya Allah. Jadi jaket itu, ya, harganya murah sekali, Bu, cuma 900 euro. 900 euro. Nah, kalau dia belum disamak, ya, kan tadi mengatakan dia itu baru suci ketika disamak. Setelah disamak, berarti sebelum disamak bangkai itu najis, harus dibuang. Kalau ibu-ibu buang bangkai, ya, kemudian tangan, pegang pakai tangan, tapi janganlah pakai tangan, jadi jijik. Kalau pakai tangan itu harus dicuci. Kemudian wa yustatna min dalik, ada pengecualian. Ada bangkai-bangkai yang tidak teranggap sebagai najis. Ya, yang pertama adalah bangkai ikan dan belalang, maitatus samaki wal jarad. Ya, as-samak itu ikan, al-jarad itu belalang. Ya. Belalang ada yang bikin dimasak, ya. Di Gunung Kidul tuh, di pinggir jalan tuh ada yang jual apa tuh, belalang goreng. Waktu Ramadan itu acara buka puasa, ada teman dari Gunung Kidul yang bawa. Enak sih, kriuk-kriuk, tapi bikin gatal tenggorokan. Ya, boleh dicoba, halal. Qala wa innahuma tahiran. Maka bangkai ikan dan bangkai belalang itu halal, suci, bukan najis, ya. Makanya tidak perlu disembelih, ya, namanya ikan. Dalam mukadimah kitab Taswir Dawatil Arwah itu Syekh Mukbil itu membuat
menceritakan kisah yang lucu. Jadi ada orang Cina non Muslim mau jualan ikan, tapi konsumernya itu orang-orang Islam, ya, dijual ke daerah Timur Tengah. Kemudian dia tempeli dia tempeli peti-peti yang isinya ikan itu. Tahu nggak ibu tulisannya apa? Disembelih dengan cara yang syar'i. Padahal ikan nggak perlu disembelih. Jadi biar laku, biar payu ditulis, kata saya bukunya, disembelih dengan cara yang syar'i. Kalau dia belajar fikih ya nggak perlu. Ya, karena bangkai ikan itu halal dan dia bukan najis. Di kauli Ibnu Umar, ya, Ibnu Umar mengatakan, ya, jadi ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan ini adalah ucapannya Nabi alaihi salatu wassalam, ada yang mengatakan ini ucapannya Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar mengatakan uhilla lana maitatani wa daman. Dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 darah. Yang menunjukkan bahwa asalnya bangkai itu haram dan darah itu haram, kecuali ada 2 jenis bangkai dan 2 jenis darah yang diperbolehkan untuk dimakan. Amal maitatan falhud wal jarad. Adapun 2 bangkai yang dimaksud adalah ikan dan belalang. Jadi ikan dan belalang itu, ya, bangkainya halal. Demikian juga semua hewan laut, ya, seperti udang, kepiting, kemudian cumi-cumi, itu nggak perlu disembelih, ya, boleh langsung dimakan tanpa disembelih, ya, dimasak dulu tapi. Wal jarad, demikian juga belalang. Wa amma daman, ya, wa amma daman fal kabidu, ya, wattihal. Adapun 2 darah, maka hati dan juga limpa. Jadi kalau ada hati dan limpa, ya, kita ambil dari hewan, kan hati itu darah, jadi isinya, limpa juga darah, maka dia boleh diambil dan dimakan. Jadi kalau misalnya pas Idul Kurban, ibu-ibu dapat hati sapi, itu boleh dimakan, ya. Kalau nggak mau buat saya, enak itu malahannya. Jadi hati itu darah, tapi boleh. Kemudian juga limpa yang demikian boleh untuk dimakan dan bukan najis. Walahu hukmu rafa, dan hadis ini memiliki hukum rafa, artinya sampai kepada Nabi SAW. Jadi walaupun secara sanad hadisnya sampai kepada Abdullah bin Umar, tapi karena berbicara tentang al-halal wal haram, tidak mungkin seorang sahabat itu menyampaikan tentang al-halal wal haram dari pikirannya sendiri. Pastilah dia dapatkan itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini bangkai yang dikecualikan, yaitu apa? Bangkai ikan dan lalat. Kemudian yang kedua, bangkai yang dikecualikan, maitatu ma la dama lahu sa'il. Bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir, artinya dia tidak punya sistem peredaran darah. Kadzubabi wan nihali wan nahli wan namli, ya, wal buqa, ya, wa nahbuha, wa nahbiha, seperti lalat, kemudian lebah, kemudian semut, kemudian kutu dan yang semisalnya. Serangga-serangga yang seperti ini kalau dia mati bukan najis. Ya. Dalilnya adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'a adz-dzubab fi ina'i ahadikum falyaghmishu kullahu thumma liyatrahuhu fa inna fi ahadi janahihi da wa fil akhari shifa." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seekor lalat, ya, jatuh di bejana salah seorang di antara kalian, maka hendaknya dia benamkan semua. Jadi ketika lalat itu jatuh ke bejana kita, misalnya
ke dalam sayur atau ke dalam air minum, ya. Hah? Apa Bu? Di teh manis, ya. Ke teh manis, maka kita benamkan. Kemudian apa? Baru dibuang. Kenapa kata Nabi SAW? Fa inna fi ahadi janahi shifa wa fil ukhari dawa. Karena pada salah satu sayapnya itu terdapat penyakit dan di sayap lain itu terdapat penawarnya. Itu sebabnya kenapa harus ditekan semuanya. Jadi jangan langsung dibuang, tapi ditekan terlebih dahulu. Jadi para ulama menjelaskan bahwa lalat itu ketika dia jatuh di makanan atau di minuman kita, badannya itu mengeluarkan penyakit. Entah bentuknya bakteri atau virus, ini menyebabkan penyakit. Tapi begitu kita tekan, maka tekanan ini akan menyebabkan adanya enzim keluar dari tubuh lalat tadi, yang kemudian menetralkan air atau makanan yang sebelumnya sudah teracuni. Dan ini terbukti ya secara ilmiah terbukti. Ya, waktu saya kuliah dulu tahun 2000-an itu ada seorang peneliti rahimahullah sudah meninggal dunia ya. Dr. Saleh Al-Saleh. Beliau warga negara Saudi tapi doktor biologinya itu dari Birmingham University. Sudah meninggal dunia beliau. Nah, beliau itu melakukan penelitian tentang lalat. Benar atau tidak lalat ini ya mengeluarkan enzim ketika ditekan. Ternyata benar. Itu yang dibakar oleh Nabi, satu bagian sayapnya itu mengandung penyakit, satu bagian lagi penawarnya. Jadi biar nggak sakit kita ditekan dulu, baru kemudian dibuang. Setelah itu silakan dimakan lagi. Jadi jangan dibuang. Iya, jijik ya Bu ya. Yang boleh nggak apa-apa dibuang, kalau dibuang nggak apa-apa kalau jijik ya. Tapi hukum asalnya itu kita boleh makan lagi ya. Dan memang betul ya, selain Dr. Saleh Al-Saleh juga banyak penelitian yang membuktikan kalau lalat itu memang sebagian tubuhnya ada yang bisa menyebabkan penyakit dan sebagainya lagi itu menjadi penawar. Bahkan di tahun 2000 sebelum Covid ya, 2019 itu ada adik dari SMA di Lamongan ya, itu juara 3 Olimpiade di Amerika, Olimpiade biologi. Nah, Lamongan ini yang pintar-pintar ya, Masya Allah ya. Lihat teman-teman yang dari Lamongan ini pintar-pintar ya. Mereka itu apa yang membuat mereka juara 3 ini ya? Mereka membuat obat anti sakit perut dari lalat. Ini kita belum tinjau hukum fikihnya, apa yang hukumnya bikin obat dari lalat gitu ya. Tapi mereka itu bisa membuat obat sakit perut dari lalat. Mungkin beritanya masih ada kalau di Google ya. Siswa Lamongan juara Olimpiade. Nah itu ternyata mereka melakukan penelitian itu dari pengamatan mereka. Ya, lucu pengamatannya. Pengamatannya apa? Mereka mengamati kalau lalat itu walaupun suka nangkring di tempat-tempat yang kotor, tapi lalat itu nggak pernah sakit perut. Maksudnya nggak pernah ada habis nangkring kemudian dia beli apa itu udah ada ya. Nah, dari argumen ini berarti ada sesuatu di tubuhnya lalat itu sehingga apa? Penyakit yang ada di tempat-tempat kotor itu kok nggak bereaksi terhadap lalat? Nah, ternyata benar. Ya, kan nggak ada obat sakit perut untuk lalat, kan nggak ada. Ya, maka mereka kemudian mensintesa itu. Ini bukti bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar. Nah, sebenarnya kita ada atau tidak ada penelitian apa yang disampaikan beliau harus kita benarkan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah mengatakan dari hawa nafsunya, yang beliau sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan. Nah, kembali ke pembahasan kita, maka perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membenamkan lalat itu ke dalam minuman atau makanan ini menunjukkan bahwa hewan yang darahnya itu tidak mengalir itu tidak najis, ya bakainya tidak najis. Kemudian yang ketiga, ya, admil maitati wa qarnuha wa dhufuruha wa sya'riha wa rishiha. Ya.
tulang, tanduk, kuku, rambut, dan bulu dari bangkai. Nah, ini ada khilaf di kalangan para ulama yang beliau kuatkan di sini kullu hadza qahirun 'alal asl. Ya, maka semuanya ini kembali kepada asalnya. Selama tidak ada dalil yang menunjukkan kenajisannya, maka bukanlah najis. Jadi tanduk, ya, tanduk yang diambil dari bangkai, demikian juga kuku, ya, kemudian juga gading, ya, termasuk gading. Kan kadang ada bangkai gajah, ya, di benua Afrika banyak gajah, ada gajah yang teronggok bangkai. Nah, sekarang gadingnya itu apa hukumnya, najis atau tidak? Maka menurut beliau itu bukan najis, boleh diambil dan boleh dipergunakan walaupun diambil dari seekor bangkai. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Qala Zuhri fi idhamil maitah, ya, nahwal fil wa ghairihi adraktu nasan min salafil ulama yamtashituna biha wa yut'inuna minha la yarawna bihi ba'san. Ya, Az-Zuhri, Al-Imam Az-Zuhri ini salah seorang tabi'in. Al-Imam Az-Zuhri, ya, beliau berkata tentang tulang, ya, tulang yang diambil dari bangkai, ya, seperti gajah dan yang semisalnya, ya. Jadi dulu mereka membuat sisir itu dibuat dari tulang. Sampai sekarang itu masih, ya. Dan itu barang mewah. Nah, sisirnya kita kan cuma berapa, 5.000, 10.000, ya. Kalau sisir dari tanduk, dari tulang itu lebih mahal. Barang mewah itu. Ya, maka Az-Zuhri dia meriwayatkan, ya, lebih awet itu, ya. Punya nenek sampai sekarang masih ada, ya. Dari simbah-simbah dulu. Dan itu dulu gengsi, ya, orang itu gengsi, ya. Sisirnya dari gading misalnya, ya. Sisirnya dari tanduk, ya. Itu satu hal yang mewah. Ya, kalau sekarang ya semuanya sama pakai plastik. Maka kata Az-Zuhri di sini, ya, ketika beliau berbicara tentang tulang yang diambil dari gajah, bangkai gajah, beliau mengatakan adraktu nasan min salafil ulama. Aku mendapati, ya, sekelompok orang dari salafnya para ulama, ini generasi awal Islam. Yamtashituna biha, bahwa mereka menyisir rambut mereka dengan dengan tulang dari bangkai tersebut. Jadi tulangnya dijadikan sebagai sisir. Wa yuhiruna minha, dan kemudian mereka meminyaki, ya, tubuh mereka dengan lemak yang ada di tulang tersebut. La yarawna bihi ba'san, mereka tidak melihat hal yang demikian sebagai sesuatu yang tidak diperbolehkan. Jadi boleh, ya. Jadi menjadikan lemaknya sebagai pelembab, ya, lemak hewan itu sebagai pelembab, dan juga bersisir dengan tulangnya. Ini dilakukan oleh para ulama, ya, oleh para ulama terdahulu, ya, ulama ussalaf, yaitu maksudnya adalah para sahabat, ya. Allah Ta'ala alam, yang lebih berhati-hati, ya, kita hindari kalau ada yang lain, ya, jangan menggunakan bagian dari bangkai. Wa qala Hammad la ba'sa birishil maitah. Ya, Hammad mengatakan tidak mengapa dengan rambut yang diambil dari bangkai. Ya. Ini dalil yang digunakan oleh beliau. Ini berdasarkan dengan apa yang dilakukan oleh sebagian salaf yang mengambil tulang untuk dijadikan sisir dan mengambil lemak-lemak dari tulang tersebut untuk melembabkan kulit mereka. Kemudian yang ke-10, ya. Su'rus siba' wad dawab allati la yukal lahmuha. Bekas minum hewan buas dan hewan ternak dan hewan-hewan lainnya yang tidak dimakan dagingnya. Jadi kalau ada bejana kemudian mereka minum di sana, minum air tadi, nah, air itu ternajisi atau tidak, maka
pendapatnya para ulama ya, bahwa yang demikian najis. Asyuru wa ma baqiya fil ina'i ba'da syurbi. Asyuru itu adalah air yang tersisa setelah diminum. Air yang tersisa di bejana setelah diminum oleh hewan buas atau hewan yang tidak dimakan dagingnya. Maka ini najis. Wa yadullu ala najasatihi qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yus'al 'anil ma yakunu fil falah minal ard. Dalil tentang kenajisan bekas minum dari hewan buas atau hewan yang tidak dimakan dagingnya ya, adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang air yang tergenang di padang pasir, wa ma yanubuhu minas siba wad dawab, dan apa yang diminum oleh hewan buas dan juga ya hewan-hewan lainnya. Ya gimana kalau kita tahu di sini ada hewan buas, kita lihat ada hewan buas yang minum dari air tersebut atau dari bejana tersebut, apakah ternajisi? Maka Nabi SAW mengatakan idza kana al-ma'u qullatain lam yahmilul khabath. Apabila air itu mencapai 2 kullah, maka dia tidak terkena al-khabath, tidak terkena najis. Jadi kalau jumlahnya banyak lalu diminum, misalnya air telaga jumlahnya banyak ya, lebih dari 200 liter, kemudian datang hewan buas minum dari tempat tersebut ya, maka yang demikian tidaklah teranggap najis. Mafhum dari hadis ini, kalau dia kurang dari 2 kullah, jumlahnya sedikit, maka dia najis ya, maka dia najis. Terus sebagian orang mungkin bertanya, nah Ustaz, kucing itu kan nggak dimakan dagingnya, ya kucing itu tidak dimakan dagingnya. Sedangkan kucing itu sering beredar di tengah-tengah kita, bahkan minum, ya kadang-kadang minum dari tempat-tempat tertentu, ya dari ember, ya dia keluarkan lidahnya, dia kecap, cep, ya. Maka ini apakah najis? Nah di sini kalau dalam mazhab Syafi'i itu najis. Jadi kalau kucing itu kemasannya najis, tapi najis yang ma'fu anhu, yang dimaafkan, ya termasuk najisnya itu najis yang dimaafkan. Karena seringnya kucing itu keluar masuk rumah kita, jadi kalau dia menjilat sesuatu, menjilat bejana atau yang semisalnya, tidak dianggap najis atau najis yang dimaafkan. Ya. Adapun beliau penulis di sini menganggap itu juga tidak najis dengan dalil sabda Nabi SAW ketika beliau ditanya tentang kucing. Nabi mengatakan innaha laisat binajasin, innaha minat tawafina alaikum wa tawafat. Ya sesungguhnya kucing itu bukanlah najis, dia adalah hewan yang biasa berkeliaran di tengah-tengah kalian, baik yang jantan maupun yang betina. Ya, ini dalil yang jelas ya, hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yang menunjukkan bahwa kucing bukan najis. Demikian juga ketika bekas minumnya juga tidak teranggap sebagai najis. Jadi tidak mengapa ya kalau mau pelihara kucing, dan dipelihara dengan baik, jangan sampai kemudian tidak diberi makan dan minum. Ada seorang wanita yang dilihat oleh Nabi SAW disiksa di dalam api neraka. Kenapa? Karena dia memelihara kucing tapi tidak dia beri makan. Dia kurung dalam kerangkeng, tidak dia lepaskan dan tidak dia beri makan, sampai kemudian kucing itu mati, naudzubillah. Maka si pemiliknya dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Jadi kalau ibu ya bilang kalau anak-anak itu punya hewan peliharaan ya, itu dipelihara dengan baik. Jangan kemudian karena ini hewan peliharaan diperlakukan dengan seenaknya, kadang-kadang ditendang gitu ya. Enggak boleh, harus disayang. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah mewajibkan kita untuk berbuat baik pada segala sesuatu. Tidak boleh kemudian memperlakukan hewan dengan zalim.
Kemudian faedah ya, penutup disebutkan oleh beliau yang nanti kita bahas juga panjang lebar ini. Faedah kata beliau, yazkuru ba'dul ulama fi kutubil fiqh wal furu'i anwa'an ukhra min an-najasat مثل القي والقي والصديد والخمر وغيرها ولكن لم يقم الدليل الصحيح على أنه النجاسة. Sebagian para ulama menyebutkan dalam kitab-kitab fikih, kitab-kitab cabang fikih, ya, jenis-jenis lain dari najis seperti al-qai, seperti muntahan, al-qai, demikian juga nanah, as-sadi itu nanah yang bercampur dengan darah, wal khamru, demikian juga khamr, wa ghairuha, dan yang selainnya. Jadi ada para ulama yang memasukkan ini semua sebagai najis. Tapi kata penulis, lakin lam yakumid dalil as-sahih ala annaha najasatun. Akan tetapi kata beliau, tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan bahwa perkara-perkara ini adalah najis. Jadi penulis tidak menganggap muntah, nanah, kemudian khamr itu sebagai najis. Kata beliau, wal aslu taharah. Hukum asal sesuatu itu adalah suci. Ya, malam yunqal anha nakilun sahih. Selama tidak ada penukilan yang sahih tentang kenajisannya, panahkum ala hadzal umur annaha tahiratun wallahu a'lam. Maka kata beliau, kita hukumi apa yang kita sebutkan ini, nanah, muntah, kemudian khamr, ini sebagai sesuatu yang suci, wallahu a'lam. Nah, kita bahas apa yang disebutkan oleh beliau. Jadi kalau kata beliau itu muntah itu bukan najis, nanah itu bukan najis, ya khamr itu juga bukan najis. Nah, kita lihat pendapat para ulama yang lain tentang masalah ini. Yang pertama nanah, ya al-qai, ya. Maka al-qai bukan al-qai, ya, al-qai. Ya, jumhur para ulama, mayoritas para ulama itu berpendapat nanah itu najis. Jadi kalau misalnya ada baju kita yang kena nanah, bajunya harus dicuci. Ya, nanah itu najis. Ini jumhur para ulama. Bahkan sebagian ulama menukilkan kesepakatan kalau nanah itu najis. Ya. Kemudian disebutkan dalam Mawsu'ah al-Fiqhiyah, ittafaqal fuqaha ala anna al-qai idza kharaja min badnil insan fa huwa najisun. Para fuqaha, para ahli fikih, mereka bersepakat bahwa nanah yang keluar dari tubuh seseorang itu najis. Kenapa? Li'annahu minal khaba'ith. Karena najis itu karena nanah itu sesuatu yang buruk, termasuk khaba'ith, sesuatu yang menjijikkan. Kalau Allah Ta'ala ya, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan untuk mereka segala sesuatu yang khabith, sesuatu yang buruk, sesuatu yang menjijikkan. Itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka apa yang disampaikan oleh penulis ini berbeda dengan pendapat jumhur atau bahkan kesepakatan para ulama bahwa nanah itu termasuk najis. Ya, jadi sebaiknya kita ketika ada nanah yaitu harus dicuci, dibersihkan. Ya, harus dibersihkan karena menurut mayoritas para ulama hal yang demikian adalah najis. Kemudian yang kedua adalah al-qai, muntah. Muntah ini najis ya. Ya. Maka disebutkan oleh Imam An-Nawawi, ya, ini untuk hati-hatian, jadi kita biar tahu ya. Kadang-kadang beliau ini kan penulis kontemporer ya. Tapi ternyata banyak yang beliau selisihi dari ulama-ulama terdahulu. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, wa hadza alladzi dzakarahu minan najasa al-qai min najasatil qai muttafaqun alaih. Ya, dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab, Al-Imam An-Nawawi mengatakan, dan apa yang disebutkan oleh penulis Al-Muhadzab tentang kenajisan muntah ini muttafaqun alaih. Ini disepakati oleh para ulama. Jadi para ulama itu sepakat kalau muntah itu termasuk najis, harus dibersihkan, harus disiram.
Sawa'un fihi qai' al-adami wa ghairihi minal hayawanat. Ya. Sama saja baik muntah itu muntah manusia ataupun muntah hewan. Ini hukumnya najis. Sarraha bihi al-Baghawi wa ghairuhu, ya. Wa sawa'un kharaja al-qai' mutaghayyiran aw ghairu mutaghayyirin. Maka demikianlah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi dan yang selain beliau. Dan sama saja apakah yang keluar itu sudah mengalami perubahan atau belum mengalami perubahan. Ya. Jadi mayoritas para ulama mengatakan pokoknya muntah yang keluar buih gitu, ya, yang sudah berubah bentuknya ataupun yang belum berubah itu dianggap najis. Emang ada muntah yang belum berubah? Ada, baru saja dia makan kemudian keselak sampai muntah. Ya, nasinya yang masih dalam bentuk nasi, yang masih ada butir-butirnya gitu ya. Kemudian kalau dia makan rendang, ya daging rendangnya masih ada di sana ya. Ini maksudnya untuk menunjukkan bahwa muntah itu ada dua jenisnya. Ya. Ada muntah yang sudah berubah. Ada nggak? Ada yang memang dia keluar dari lambung yang sudah, misalnya makannya udah 1 jam yang lalu, sudah direndam dalam lambung. Ya. Ketika keluar, ya bentuk sayur bayamnya nggak sayur bayam lagi, tapi sudah cairan kehijauan. Itu muntah yang sudah berubah. Maka kata sebagian para ulama, berubah atau nggak berubah itu najis. Ya, harus dibersihkan. Kalau ada pakaian kita yang terkena muntah, ya harus dibersihkan. Qala Sayyid Tamimah in kharaja ghairu mutaqayyirin fa huwa tahir wa hadha alladhi jazama bihi al-mutawalli wa huwa madhhabu Malik. Ya. Ada pun sebagian orang, sebagian ulama seperti penulis kitab At-Tatimah, apabila yang keluar itu belum berubah, dia baru aja masuk. Ya, nasi rendangnya baru masuk, keluar, masih muncul nasi rendang. Ini kalau kata sebagian para ulama, dan ini adalah pendapat yang mazhab Maliki, kalau belum mengalami perubahan, ya dia belum dihukumi sebagai najis. Ya, tapi untuk hati-hatian, ya sama saja, baik muntah itu keluar dari dalam lambung ataupun yang belum berubah, sama saja dihukumi najis. Ya. Kemudian khamar, kata beliau kan juga khamar itu bukan najis, ya. Ya, pendapat penulis khamar bukan najis, tapi kebanyakan para ulama itu menganggap bahwa khamar itu najis. Khamar ya bukan alkohol ya, beda ya. Khamar itu ya minuman, bisa jadi minuman keras. Kalau alkohol itu zat kimia, dia dihukumi dengan suci ya. Tapi kalau sudah dicampur dengan minuman, ya maka dia menjadi khamar. Khamar ini najis menurut jumhur para ulama. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, hanya saja khamar, kemudian judi, kemudian berhala-berhala dan mengundi nasib dengan anak panah, ini adalah rijis, kotoran dan termasuk amalan syaitan, maka jauhilah agar kalian mendapatkan keberuntungan. Nah, syahid dari hadis ini atau ayat ini, ya, Allah menyebutkan khamar itu termasuk rijis. Rijis itu kotoran berat. Ya, sehingga khamar menurut pendapat yang paling kuat dia termasuk najis. Jadi kalau tangan kita kena khamar itu najis. Tapi bukan alkohol ya. Kalau alkohol silakan, misalnya mau pakai alkohol untuk disinfektan, ya. Bedakan antara khamar dengan alkohol. Ya, khamar itu mengandung alkohol. Tapi alkohol bukan khamar. Penggunaannya banyak, ya. Bisa dipakai untuk campuran minyak wangi atau untuk cairan kimia lainnya. Maka khamar bukan alkohol, alkohol bukan khamar. Kemudian yang ditanyakan oleh sebagian ibu-ibu ya kemarin tentang cairan keputihan yang muncul dari kelembapan ya. Maka ini bukan najis ya, tidak termasuk najis. Jadi keputihan bukan najis, sehingga tidak wajib untuk membersihkan pakaian yang terkena. Cuma dia membatalkan wudu. Jadi kalau ibu-ibu melihat ada cairan keputihan yang keluar, ya maka berwudu terlebih dahulu kalau mau sholat, karena dia membatalkan wudu tapi tidak termasuk najis.
Maka dikecualikan bagi wanita yang terus-menerus mengeluarkan rutubah, ya, cairan keputihan ini, ketika dia sholat, kemudian di tengah sholatnya keluar, maka sholatnya tetap sah dan dia tidak perlu mengulang wudunya. Kalau memang dia mengalami hal yang demikian terus menerus. Jadi hukum asalnya perempuan itu kalau mau sholat dan dia tahu bahwa dia mengalami keputihan, dia bersihkan kemudian dia berwudu baru sholat. Nah misalnya habis sholat dia iseng-iseng ngecek, waduh ternyata selama sholat tadi keluar, maka yang demikian tidaklah membatalkan sholatnya. Yang penting sebelum dia sholat dia sudah bersihkan terlebih dahulu. Ya, tapi walaupun dia dibersihkan pun tetap sah karena dia bukan najis. Yang penting dia berwudu ya sebelum dia melaksanakan sholat. Disebutkan dalam Al-Majmu' ya oleh Imam An-Nawawi, wa rutubatul farji ma'un abyad mutaraddidun bainal madi wal araqi falihada ukhtilifa fiha. Ya, cairan farji yang berwarna putih, milik keputihan tadi ya, dibersihkan oleh para ulama apakah dia dihukumi sebagai madi atau seperti keringat. Oleh karena itulah mereka berbeda pendapat. Wa qala sahibul hawi fi babi ma yujibul husna nasu Syafi'i rahimahullah fi ba'di kutubihi ala taharati rutubatil farji. Kemudian penulis kitab Al-Hawi ketika menjelaskan perkara-perkara apa saja yang mewajibkan seseorang itu untuk mandi, ya kata beliau dinaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i dengan tegas yang menyebutkan bahwa cairan semacam ini adalah cairan yang suci, bukan najis. Ya, jadi yang najis itu adalah darah, ya darah haid, darah nifas, ya itu najis. Akan tetapi kalau dia bentuknya cairan keputihan yang demikian bukan najis, tapi ketika keluar wajib seseorang untuk berwudu sebelum sholat. Demikian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ya apa yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan 2 pekan yang akan datang dengan tata cara membersihkan najis. Insya Allah di pertemuan yang akan datang. Baik, kita dulu sampai di sini. Kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan ibu-ibu. Yang di sini ada yang tanya, yang di depan dulu. Jelas insya Allah. Assalamualaikum. Ya, Bu, silakan Bu. Yang di depan ada, ya. Kalau kena mutahan bayi yang belum makan, kan ada kan bayi yang Kumoh, ya. Iya. Itu kalau sholat harus ganti pakaian atau gimana? Dibersihkan saja, cukup dibersihkan saja. Ya, Bukan najis dulu. ya bukan termasuk najis. Dia belum makan apa-apa ya kecuali susu. Iya. Kan ada yang ini terus Kumoh, iya. Dibersihkan saja, Bu. Cukup dibersihkan. jadi cuma dibersihkan. Iya, dibersihkan saja, insya Allah. Baik. Nah, kencing bayi itu kalau dia bayi perempuan najis sama hukumnya. Tapi kalau dia bayi laki-laki, ya bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI ibunya, maka dia najis, tapi najis yang mukhaffafah, yang ringan. Artinya tidak perlu dicuci bekas kencingnya, cukup dipercikan air. Ya, itu bagi bayi laki-laki ya yang belum makan apapun kecuali ASI. Tapi kalau sudah makan yang lain, ya entah itu makan bubur atau makan apapun, maka tidak berlaku lagi tadi. Tetap harus dicuci, sama seperti kencing orang dewasa. Ya. Apa hikmahnya kok dibedakan laki-laki dan perempuan? Sebagian para ulama mengatakan kepekatannya beda katanya. Kalau laki-laki itu lebih ringan daripada perempuan. Allah Ta'ala alam. Ada yang membandingkan nggak? Baik, silakan yang di dalam. Bismillah. Mau nanya Ustaz, misalnya kalau orang tua yang sakit, dia di tempat tidur terus atau dia sering tanpa sadar itu kencing, misalnya bersin, batuk, keluar. Ya. sudah tua misalnya nenek atau mbah, kan mau waktu sholat nih, biasanya kan apakah dia harus wudu lagi? Maksudnya biasanya kan kami sarankan orang tua atau simbah ini untuk di jamak sholatnya gitu loh.
itu apakah boleh, maksudnya karena dia sering batal wudhu gitu ya, karena kan harus udah wudhu, harus mandi wudhu, terus karena sudah tua di kasur tidur atau batuk atau bersin, akhirnya keluarlah air kencing, maksudnya istilahnya apa, kecirit gitu ya. Nah akhirnya kan batal wudhu, sementara kasihan gitu masih udah tua, apakah tuh bisa tayamum atau bagaimana Ustaz? Terima kasih jazakallah. Baik. Hukum asalnya ya, kalau dia masih mampu untuk berwudu secara sempurna, maka setiap kali dia mau sholat dia berwudu. Jadi dia cek dulu ya, dia ganti pakaiannya ya, kemudian dia berwudu. Lalu kalau misalnya di tengah sholatnya kecirit tadi, maka nggak jadi masalah. Yang penting ketika dia memasuki sholatnya tadi ya dalam keadaan apa? Suci. Ya, kalau dia masih mampu untuk berwudu, jadi ya sudah, dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal yang demikian, dan itu jadi sumber pahala bagi dia. Sebelum sholat ya dia ganti dulu pakaiannya dengan yang bersih, kemudian dia berwudu lalu sholat. Tapi kalau kondisinya sudah tidak memungkinkan, bahkan berwudu pun sulit, ya maka tidak mengapa dia tetap sholat walaupun ketika memasuki sholat ada najisnya. Ya. Gimana Ustaz? Kalau dia nggak mampu lagi untuk berwudu, maka boleh bagi dia untuk tayamum. Ya, silahkan bagi dia untuk tayamum, karena memang tidak memungkinkan bagi dia untuk berwudu lagi. Begitu ya Bu ya. Jadi hukum orang sakit ini ada pengecualian. Silakan, ada lagi yang ditanyakan? Ada Ustadz izin tanya. Tadi itu kan tulang, tanduk, kuku, rambut, bulu dari bangkai kan katanya bukan najis. Ini karena tadi saya agak terlambat. Ini berlakunya buat semua bangkai atau bangkai yang maksudnya hewan yang dimakan dan tidak dimakan yang halal gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait bekas minuman dari hewan buas atau yang tidak dimakan dagingnya itu, semisal kan kayak bapak mertua saya tuh punya kebun yang luas di kepulauan di Maluku, itu suka misalnya ada hewan buas di situ, tapi kita nggak tahu karena kan jarang di kebun gitu ya. Kebunnya itu cuma pas waktu panen gitu misalnya. Itu misalnya kita nggak tahu udah dilewatin sama hewan buas atau belum, gimana ya Ustaz? Kembali kepada hukum asal, jadi tetap dianggap suci. Kalau memang kita tidak melihat hewan buas itu lewat atau mampir di tempat airnya kita, maka kembali ke hukum asal. Sesuatu itu tidak bisa dibangun hukumnya dari prasangka, tapi dari sesuatu yang diyakini. Kalau kita tidak yakin hewan tersebut datang ke tempat kita kemudian minum air dari bejana itu, maka hukumnya kembali kepada hukum asal. Kemudian yang tentang tanduk tadi, itu maksudnya dari hewan yang boleh dimakan tapi tidak disembelih. Adapun kayak babi, anjing yang tetap tidak diperbolehkan untuk diambil tulang, kemudian giginya dan yang semisalnya, tetap najis ya. Anjing dan babi itu najis secara zatnya, jadi tidak boleh kemudian dimanfaatkan. Yang kita bicarakan di sini adalah hewan yang dagingnya itu halal ketika disembelih. Jadi gajah itu boleh ya, makan daging gajah itu boleh ya. Tapi masalahnya dia mati begitu saja tanpa disembelih. Boleh nggak diambil kemudian gadingnya atau tulangnya? Jawabannya boleh, walaupun tidak disembelih dengan cara yang syar'i. Wallahu ta'ala a'lam. Ya silakan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya mengenai mani wanita. Nah kalau misalnya wanita itu kan juga mempunyai mani dan bisa mimpi basah. Nah jika misalnya bangun-bangun terus ada tanda mani, walaupun tidak ingat mimpi kan hukumnya harus mani. Nah, yang saya bingungkan itu adalah saya itu masih bingung, kalau mani wanita kan kuning encer. Nah saya itu kadang menemui ada kuning encer mungkin cuma sedikit, paling diameter setengah atau 1 cm gitu. Tapi saya tuh ragu apakah itu bau pandan atau mayang kurma, karena mungkin bagi perempuan yang belum menikah itu kan belum tahu bau mani itu seperti apa ya sebenarnya gitu. Soalnya saya kayak
kalau keputihan pun saya kan kok baunya juga kayak ada pandan-pandannya gitu Ustaz, jadi kayak bingung aja gitu. Apakah harus mandi? Kalau dia keluarnya setelah bangun dari tidur, asalnya mandi. Karena kemungkinan itu hasil dari ihtilam. Jadi ihtilam dari apa? Dari mimpi basah, ya, dari mimpi basah. Sebenarnya ada satu cara yang yang bisa mengindikasikan itu mimpi basah atau tidak, ya. Jadi ada rasa enak gitu ya. Setelah bangun tuh kok rasanya kok nyaman begitu, ya. Maka walaupun dia sudah lupa apa yang dia mimpikan, biasanya masih terasa ketika bangun. Nah, ketika kondisinya seperti ini, hendaknya dia dia mandi, ya. Hendaknya dia mandi. Wallahu taala a'lam. Baik, ada lagi? Afan Ustaz, mungkin mau bertanya lagi, kalau misalnya saya itu terbangun tuh nggak pernah ngerasa ada nikmat gitu Ustaz, cuman kayak lumayan sering keluar cairan kayak gitu Ustaz. Jadi kayak kalau setahu saya itu kan saya baca kalau dari di sisi medis itu katanya kalau perempuan mimpi basah itu sangat jarang daripada laki-laki. Jadi paling hitung sebulan tuh, setahun tuh hitungan jari gitu Ustaz. Nah, saya bingungnya tuh apakah itu beneran mani atau bukan, karena saya warnanya apa? Kuning Ustaz. Kayak agak kuning putih, ada kuningnya dikit gitu Ustaz. Wallahu taala alam, ya. Dalam hadis itu Nabi mengatakan wa ma'ul mar'ati raqiqun asfar. Air maninya wanita itu encer dan kuning. Nah, kalau ciri-cirinya seperti itu, ya kemungkinannya itu air maninya perempuan. Jadi hendaknya dia asalnya dia mandi. Ya. Namun Ustaz, jazakumullah khairan. Oh iya. Ada lagi ya Ustaz? Silakan. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Apa izin bertanya, untuk wanita haid kan tidak perlu wudhu, namun bagaimana jika wanita yang sedang haid itu ingin melaksanakan sunnah sebelum tidur, apakah masih bisa mengerjakan sunnah berwudhu? Kemudian yang kedua, ketika manusia itu tertidur kan setan meletakkan ikatannya ya Ustaz ya, di tengkuk ada 3 ikatan. Nah, untuk melepas ikatannya itu kan dengan berzikir, kemudian berwudu dan sholat. Nah, untuk wanita haid sendiri, kira-kira apakah ada cara lain untuk melepaskan ikatan setan tersebut? Jazakumullahu khairan. Wah ya tetap diperbolehkan berwudu, walaupun wudunya tidak memberikan konsekuensi dia suci. Jadi kalau misalnya dia ingin tidur, ya untuk mendapatkan perlindungan dari syaitan, maka silahkan dia berwudu. Demikian juga ketika dia bangun dari tidurnya, kalau dia mau berwudu maka dipersilahkan. Cuma wudunya tadi tidak membawa konsekuensi dia suci. Kenapa? Karena suci itu harus dengan berhentinya haid, kemudian apa? Mandi besar. Wallahu taala a'lam. Ya. Tapi kalau dia mau berwudu, boleh. Yang demikian diperbolehkan. Sebelum tidur, demikian juga bangun dari tidur, dan demikian diperbolehkan. Ada lagi ya Ustaz ya? Ya, silakan. Bismillah, assalamualaikum. Ustaz mau bertanya, ini terkait babi ya Ustaz. Kan banyak gitu yang beredar berita-berita lah misalnya kayak gitu, bakso terus kuahnya pakai balungan babi atau semacam itu banyak cerita seperti itu. Nah, posisi kita tidak melihat gitu Ustaz. Terus sikap kita sebagai seorang muslim gimana ketika kita akan makan di luar gitu Ustaz? Apakah harus sampai benar-benar tahu, atau asal ada tulisan halal, atau apa asal itu di daerah muslim berarti itu hukum asalnya halal, atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Ya, kalau secara zahir itu pemiliknya muslim, ya maka tidak mengapa kita makan di sana tanpa harus ngecek ke dapurnya ada babinya atau tidak, ya. Jadi dihukumi secara zahirnya. Kecuali memang ada indikasi bahwa di sana walaupun dia seorang muslim ternyata menggunakan daging babi. Misalnya
ada pengakuan dari dari orang yang bekerja di sana, ya. Kemudian juga ada yang melihat dia mungkin ke pasar babi dan yang misalnya, kalau memang itu benar, maka ya kita jauhi. Tapi kalau tidak ada, maka kembali ke hukum asal, ya, boleh memakan bakso yang mereka hidangkan. Misalnya kita nggak tahu pembelinya itu muslim atau enggak gitu, Ustaz. Kan kadang kalau kita ke warung kan kita nggak tahu gitu, Ustaz. Pemiliknya muslim atau enggak? Misalnya seperti itu. Ya kalau ada kondisi kita mayoritas muslim, ya insya Allah ya itu ngeri juga tapi ya. Wallahu ta'ala alam. Jadi hukum asalnya boleh, Ustaz. Hukum asalnya boleh karena kita tinggal di negeri mayoritas muslim. Ya. Terlepas dari ada berita-berita seperti itu, misalnya tetap hukum asalnya Boleh ya. Baca bismillah sebelum makan. gitu. Ya, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah dihaturi Nabi SAW, kalau memang ragu ya kita membaca bismillah sebelum memakan makanan tersebut. Terima kasih, Ustaz. Baca. Oh ya, terus. Lanjut. Yang di depan dulu bukan dia, yang di depan ada lagi. Ada lagi yang mau. Nggak ada, kalau nggak yang di belakang silakan. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Yang pertama saya ingin confirm ya Ustaz, tadi disebutkan bahwa untuk muntahan itu kan jumhur ulama berpendapat bahwa itu najis. Mungkin bisa dijelaskan kembali itu najisnya itu najis apa ya Ustaz ya? Kemudian yang kedua berkaitan dengan haid. Jadi saat ini kan sudah era modern ya. Jadi sudah menggunakan pembalut seperti itu. Nah, dalam dunia medis itu dikatakan kalau mencuci pembalut itu akan menyebarkan bakteri. Nah, untuk dari syariat Islamnya sendiri, apakah memang lebih baik dicuci atau bagaimana ya Ustaz? Karena beberapa orang berpendapat untuk tidak mencucinya. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Jazakallahu khairan. Ya, muntah termasuk najis yang mutawassithah, yang pertengahan. Jadi dia cara mencucinya adalah dicuci. Kan najis itu ada 3, mukhaffafah, mutawassithah, dan mughalladhah. Yang mukhaffafah itu kencing bayi tadi, yang cuma diperciki, kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI ibunya, itu diperciki. Kemudian najis yang mughalladhah itu adalah anjing, ya, adalah jilatan anjing. Kemudian yang selainnya itu mutawassithah, yang dibersihkan dengan dicuci. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, mana yang lebih afdol mencuci pembalut? Pembalut itu kan ada 2 ya. Pembalut yang sekali pakai dengan pembalut yang bisa dipakai berkali-kali. Maka kalau dia pakai pembalut yang sekali pakai ya sudah dibuang. Tapi kalau misalnya dia pakai pembalut yang berkali-kali, maka tidak ada halangan sama sekali untuk dia mencucinya. Dan karena memang zaman dahulu, zamannya Ibunda Aisyah, mana ada cuma kain disumpel-sumpel aja kan. Belum ada yang namanya Softex dan lain sebagainya. Maka boleh saja bagi seorang wanita untuk menggunakan pembalut yang dipakai berkali-kali, ya, dan kemudian dia cuci, ya, dia cuci seperti biasa. Dia buang darahnya, kemudian dia sabuni, kemudian dia cuci, lalu dia jemur sehingga bisa dipakai kembali. Ya. Mana yang lebih baik? Dua-duanya ada sisi positif negatifnya ya. Kalau tadi itu kalau dicuci sebenarnya apa efeknya? Tadi dia katakan bakterinya bisa menyebar ya. Ya kan dia buang ke selokan kan sama saja. Kita buang kotoran, buang kotoran juga ada yang keluar ya. Maka kalau misalnya dia buang ke septic tank misalnya, nggak jadi masalah, insya Allah tetap terjaga kebersihan. Ya. Dan kalau pembalut yang sekali pakai itu kan dari sisi sampah kan jadi menimbulkan sampah ya. Tapi kalau pembalut yang dipakai berulang-ulang, ya jadi bisa mengurangi sampah. Jadi dua-duanya pada ada kemaslahatan. Wallahu taala alam. Jadi dua-duanya boleh. Cukup? Ya. Ustaz, afwan, apakah diperkenankan untuk pertanyaan yang di luar tema, Ustaz? Apa tuh? Ini mengenai hukum seorang wanita petugas medis yang menjadi
petugas haji Ustaz, bagaimana hukumnya untuk wanita tersebut, apakah diperkenankan mendaftar atau tidak? Jazakallahu khairan Ustaz. Berarti hukum kalau dia belum pernah berhaji, insya Allah nggak jadi masalah. Haji yang pertama, haji wajib, ya para ulama, jumhur para ulama mengatakan itu diperbolehkan dengan syarat dia berangkat dengan rombongan yang bisa memberikan keamanan. Dan saya kira zaman sekarang alhamdulillah ya, orang berangkat haji itu ada pengawalnya ya. Satu tim aja ada berapa orang, sehingga insya Allah nggak jadi masalah. Ya. Baik. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz untuk ilmu dan waktu yang telah diberikan. Izin konfirmasi kembali tadi untuk anjing, untuk air liurnya kan najis ya Ustaz. Kemudian untuk bulunya itu tidak najis. Namun apabila anjing itu kan sering mandi dengan air liurnya Ustaz, itu bagaimana ya? Apakah saat kita menyentuh bulunya itu perlu mensucikan juga? Oh, kalau memang diketahui bahwa air liurnya terlibat di sana, ya tetap harus dicuci dengan 7 kali. Kalau memang dia mandinya itu kelihatan bahwa dia juga menggunakan air liur, dijilat ya. Anjing itu menjilat kulitnya sendiri ya Pak? Iya, kayak kucing gitu biasanya Ustaz. Kalau mandi pakai air liurnya. Iya, maka kalau memang jelas dia menjilat, ya jilatannya itu najis yang mughalladhah yang harus dicuci 7 kali. Ya. Jazakumullah khairan Ustaz. Oh iya. Cukup ya, Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.